محمد. Ternyata ini adalah lambang. Kalau kita melihat diri kita, jangan melihat zahirnya saja, tapi tenggelamlah ke dalam dasar lubuk hati kita. Di sanalah ada perhiasan yang luar biasa, yaitu budi luhur yang agung, yang itu semua akan menciptakan diri kita akhlak yang mulia. Makanya sebaik-baiknya kita adalah kita yang mempunyai akhlak yang mulia, yang agung, karena kita telah tenggelam ke dasar lautan bahtera cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam hati, di dalam lubuk hati yang terdalam ada hilyah, ada pernak-pernik, ada permata, ada perhiasan, yaitulah akhlak. Kalau kita memakai dalam kehidupan kita akhlak itu, perhiasan itu, pastilah kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah, akan disejahterakan oleh Allah. Itu semua butuh perjuangan. Banyak orang yang berlayar di bahtera, di lautan, namun hanya memandang permukaan lautan itu saja. Tampak indah kalau dilihat dari jauh, namun belum pernah menenggelamkan dirinya ke dalam dasar lautan. Ternyata di dalam dasar lautan itu ada perhiasan pernak-pernik yang sangat indah tatkala kita memakainya, yaitu akhlakul karimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qahiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minka wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi
والحفظ وارزقني الحكمة وألهم الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وافعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره تلل قلبي عند جلي وحيراتي. فيا ربي مدعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah alladzi yang sakharal bahra, yang menundukkan lautan, litakulu, agar memakan kalian minhu, dari lautan, lahman, daging ikan torian yang segar, wa tastahriju minhu, dan mengeluarkan kalian minhu, dari lautan, hilyatan, perhiasan pernak-pernik. Untuk apa? Talbasunaha, untuk dipakai oleh kalian dari pernak-pernik itu. Wa tarul fulka, dan melihat kalian al-fulka, kapal-kapal, mawahir fihi, yang berlayar fihi, di dalam lautan, walitabtahu, dan mencari kalian min fadlihi, dari sebagian karunia Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Allah menciptakan hewan-hewan, dan Allah menciptakan matahari, rembulan, dan bintang-bintang, semuanya untuk kita manusia, agar kita bisa bertafakur, agar kita tahu bahwa kita mempunyai akal, sehingga kita tatkala kita bertafakur, paham semuanya memang diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Kemudian dengan semua itu dijadikan wasilah untuk berzikir kepada Allah, yang akhirnya setelah kita berzikir kepada Allah, kita bisa merenungi ciptaan-ciptaannya Allah dengan akal kita. Puncak dari itu semua adalah agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah yang saharal bahra, menundukkan untuk kalian lautan. Untuk apa ditundukkan lautan itu? Litakulu minhu, agar kalian dapat memakan dari lautan itu. Apa contohnya? Lahman toriyan, yaitu daging ikan yang segar. Lautan ditundukkan oleh Allah untuk kita dapat memakannya. Di antaranya adalah ikan yang segar. Jadi harus betul-betul hujamkan di dalam hati kita keimanan bahwasanya Allah menciptakan ini semua untuk kita manusia. Wa tastahriju minhu, dan Allah mengeluarkan untuk kalian, agar kalian dapat mengeluarkan minhu, dari lautan itu, hilyatan, perhiasan,
ada mutiara, ada batu-batuan pernak-pernik. Untuk apa? Talbasunaha, agar memakai kalian dari perhiasan itu. Semuanya untuk manusia. Wa taral fulka, dan kalian melihat al-fulka, kapal-kapal, mawahir fihi, berlayar di lautan itu. Jadi untuk mendapatkan ikan yang segar dengan cara berlayar, untuk mendapatkan mutiara, perhiasan yang indah yang bisa kita pakai, kita harus menggunakan kapal. Kemudian setelah kita sampai di tengah-tengah, di tempat yang kita yakini ada perhiasan, barulah kita nyemplung, barulah kita masuk ke dalam lautan itu, ke dasar lautan itu, untuk menemukan perhiasan-perhiasan. Ternyata ini adalah lambang. Kalau kita melihat diri kita, jangan melihat zahirnya saja, tapi tenggelamlah ke dalam dasar lubuk hati kita. Di sanalah ada perhiasan yang luar biasa, yaitu budi luhur yang agung, yang itu semua akan menciptakan diri kita akhlak yang mulia. Makanya sebaik-baiknya kita adalah kita yang mempunyai akhlak yang mulia, yang agung, karena kita telah tenggelam ke dasar lautan bahtera cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam hati, di dalam lubuk hati yang terdalam ada hilyah, ada pernak-pernik, ada permata, ada perhiasan, yaitulah akhlak. Kalau kita memakai dalam kehidupan kita akhlak itu, perhiasan itu, pastilah kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah, akan disejahterakan oleh Allah. Itu semua butuh perjuangan. Banyak orang yang berlayar di bahtera, di lautan, namun hanya memandang permukaan lautan itu saja. Tampak indah kalau dilihat dari jauh, namun belum pernah menenggelamkan dirinya ke dalam dasar lautan. Ternyata di dalam dasar lautan itu ada perhiasan pernak-pernik yang sangat indah tatkala kita memakainya, yaitu akhlakul karimah. Walitabtahu, dan agar kalian mencari min fadlihi, dari karunia Allah, dari sebagian karunia Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin indah hidup kita, kita harus bisa berlayar ke lautan. Kemudian kita tenggelamkan diri kita ke dasar lautan agar kita bisa menemukan hilyah, agar kita bisa menemukan perhiasan, permata, pernak-pernik, mutiara dalam kehidupan kita, yaitu berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu terdapat di dasar lautan bahtera hati kita. Disitulah cintanya Allah bersemayam. Cari, wala tabtahu min fadlihi, carilah oleh kalian min fadlihi, dari karunia Allah berupa hilyah,
berupa hati terdalam kita yang di dalamnya ada budi yang luhur, wala'allakum tashkurun, agar kalian termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Dan ingat, wa alqa, dan Allah tancapkan fil ardi, ke dalam bumi, rawasiyah, gunung-gunung sebagai pasaknya, antamida bikum, agar tidak goncang bersama kalian. Jadi Allah membuat pasak dari gunung-gunung karena bumi ini berupa lempengan-lempengan. Agar lempengan-lempengan itu tidak bergerak, ditancapkanlah gunung-gunung sebagai pasaknya. Dihujamkan betul-betul ke dalam hati kita, agar hati kita tidak goyah, agar hati kita anteng, agar hati kita tidak bimbang, tidak ragu bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta segalanya. Wa anhara, dan Allah juga menciptakan sungai-sungai. Wa subula, dan juga Allah menciptakan jalan-jalan. Untuk apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari keduanya. Sungai juga sebagai transportasi yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Sebelum ada jembatan layang, dulu itu adalah menggunakan sungai-sungai sebagai jembatan. Dulu antara Selat Madura, antara Pulau Madura dan Jawa, transportasinya adalah kapal al-fulka, kapal-kapal. Tidak ada seperti sekarang Suramadu. Suramadu itu subulan, jalan-jalan yang diciptakan oleh Allah. Tujuannya apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk sudah ada, wa alamatin, dan juga alamat-alamatnya Allah juga ciptakan. Belok kanan ke arah Bromo, lurus ke arah Surabaya, itulah alamat-alamat, lambang-lambang petunjuknya Allah. Bisa lewat sungai-sungai, juga bisa lewat jalan-jalan, semuanya ada petunjuk. Wa bin najmi, dan juga dengan najm, dengan nujum, dengan bintang-bintang, hum, kalian yahtadun, akan mendapatkan petunjuk. Jadi ada alamatnya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada. Yang menjadikan petunjuk adalah bintang-bintang di kegelapan malam. Di padang pasir yang luas nggak ada dulu. Jalan-jalan tidak ada. Yang jadi perlambang, pertanda, petunjuk tatkala kita berjalan adalah bintang-bintang. Afamay yahluku, maka apakah zat yahluku yang menciptakan, kamal la yahluk, seperti zat yang tidak menciptakan. Afala tadhakkarun, maka apakah tidak kalian mengambil pelajaran? Jadi antara sang khalik dengan sang makhluk tentu berbeda, tidak sama. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai sang khalik, sang pencipta. Wa in ta'uddu, dan jikalau ta'uddu menghitung-hitung kalian nikmatah, terhadap nikmat-nikmatnya Allah, nikmat Allah, la tahsuha, pastinya kalian tidak sanggup menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Makanya kita pandai-pandailah bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur.
terhadap nikmat-nikmatnya Allah, mulai dari kita bangun tidur hingga kita mau tidur kembali. Koreksi, introspeksi diri, lebih banyak mana antara syukur dan kufurnya kita terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Kalau kita pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya Allah berupa keimanan kepada kita. Namun kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, wa la in kafartum inna adzabi lasadid, ingat bahwa azabnya Allah amatlah pedih. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, masih lebih besar maghfirahnya Allah kepada hambanya, masih besar sayangnya Allah kepada hambanya. Oleh sebab itu, di sisa umur kita, pergunakan waktu itu, umur itu dengan sebaik-baiknya. Tebarkanlah manfaat bagi sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita harus bermanfaat dimanapun kita bertempat tinggal. Kita harus bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan sampai terbalik, kita termasuk manusia yang mudarat, yang membawa petaka bagi manusia lainnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, tingkatkan keimanan kita dengan cara bertafakkur, menggunakan akal sehat kita. Jadikan semua ciptaannya Allah sebagai wasilah untuk kita berzikir kepada Allah, yang pada ujungnya puncak dari peribadatan adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Namun ingat, tatkala kita kufur kepada Allah, maka azabnya Allah itu amatlah pedih. Kalau kita ingin dibahagiakan dalam hidup, ingin diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan ini, ingin disejahterakan hidupnya oleh Allah, ingin disukseskan hidupnya oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin dibahagiakan hidupnya oleh Allah dunia sampai akhirat, syaratnya hanya satu: berzikirlah mengingat Allah. Karena dengan berzikir mengingat Allah, maka hidup kita, hati kita akan menjadi tenang. Hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan sejahtera, hidup kita akan bahagia dunia dan juga akhirat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat sentosa dunia dan akhirat. Semoga kita dipilih oleh Allah, semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, termasuk dalam kelompok orang-orang yang pandai
bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.